Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan sebuah podcast mengenai cyberbullying. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Septian Gilang Ramadan. Di sini nama saya Azmi Ramadan. Nama saya Rizky Rahmalia Putri. Nama saya Noviani. Nama saya Nanda Ulida Zahra. Nama saya Alika Sasha Kadarani. Oke, sebelumnya saya ingin nanya nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih tindakan cyberbullying itu kayak gimana? Ada yang pengen ngasih pendapat nggak? Dari RP mungkin? Kalau menurut saya nih ya, cyberbullying itu sekarang lagi marak banget nggak sih? Oh iya betul. Apalagi dengan zaman ponsel ini yang makin canggih. Betul. Nah, adanya media sosial yang menjadi faktor pendukung di mana terjadinya cyberbullying. Bahkan ketika kita mengupload sebuah video yang mungkin menghibur diri kita sendiri nih, tapi sebenarnya ada orang yang suka menghina gitu. Iya betul. Kayak iseng gitu ya. Ya. Apalagi banyak kan sekarang tuh kayak para pelajar orang-orang tuh udah pakai banget gadget ya, jadi gampang banget buat ngelakuin cyberbullying. Menurut kalian tuh gimana? Oh ya, menurut kalian kayak ada tindakan lain nggak? Menurut kalian tuh tindakan cyberbullying tuh apa sih? Ada pendapat lain? Asmil? Oke, kalau menurut gue sih tindakan cyberbullying itu bisa kayak berupa banyak sih sebenarnya. Kalau menurut Williard ya, itu cyberbullying itu perlakuan kejam yang dilakuin dengan sengaja kepada orang lain dengan kayak ngirimin atau ngedarin bahan yang berbahaya dalam bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi lainnya. Jadi intinya itu cyberbullying itu kayak bullying tapi dilakuin di dunia maya gitu. Iya sih. Nah juga tuh sekarang kan lagi marak banget ya anak-anak suka main TikTok, terus WhatsApp dan Facebook ataupun yang lain sebagainya. Nah WhatsApp kita nih selalu kita pakai, nggak mungkin kita nggak pakai kan? Nah contoh sederhananya itu cyberbullyingnya kayak foto kita sendiri nih dijadiin stiker buat bahan itu sering lelucon. banyak. Betul. Kayak banyak banget ya sekarang, apalagi stiker-stiker WhatsApp sangat marak buat kita jadiin lelucon. Padahal kan mungkin orang itu nggak suka. Betul. Terus kayak bentuk-bentuk cyberbullying tuh kayak gimana sih yang kalian tahu tuh? Kayak ada nggak sih bentuk-bentuk cyberbullying yang mungkin sangat terkenal? Pasti kan cyberbullying banyak banget jenisnya nih. Ada nggak yang kalian tahu? Yang gue tahu sih itu flaming ya. Flaming itu merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata yang tidak sopan, kayak yang kasar, frontal gitu. Nah, perlakuan itu biasanya dilakukan di dalam chat grup. Jadi kayak misalnya kita satu grup gini buat grup, chat grup. Nah, nanti di situ ada yang kayak ngomong kasar atau frontal gitu. I see. Itu berarti framing itu termasuk tindakan cyberbullying yang pertama ya. Ada lagi nggak sih? Mungkin dari Alika, Nanda? Ada lagi yang seperti kayak harassment. Harassment merupakan perilaku pengiriman pesan dengan kata-kata yang kasar atau tidak sopan yang ditujukan seseorang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS maupun pesan teks, kayak seperti mengirim aib. I see. Berarti aib itu termasuk tindakan banget cyberbullying ya. Nah, tanpa kita juga sadari. itu tuh kan kayak menyebarkan hal-hal yang belum disetujui. Betul. Nah, misalnya tuh kayak kalau misalnya lagi tidur foto Iya, bener. itu Nah, jadi nih buat teman-teman yang nonton bahwa kalian sering moto diem-diem nih, itu termasuk tindakan cyberbullying jika orang yang di foto itu belum tahu atau belum sepakatin apa yang kalian lakuin. Jadi jangan diulangi ya teman-teman. Apalagi dikirim ke grup. Itu lebih parah. Bukannya ada Ya. aturan juga ya kena hukum pidana kalau Oh ya betul. Nanti kalau hukum pidana bakal kita bahas lagi nanti nih. Kita bakal ngebahas tentang hukum pidana cyberbullying. Mungkin selanjutnya kita ke bagian elemen kali ya. Elemen apa aja sih yang ada di cyberbullying tuh yang kalian ketahui? Alika mungkin mau ngasih pendapatnya? Jadi elemen di cyberbullying itu ada pertama ada pelaku pastinya kan. Iya. Cyberbullies. Yang sorry ya. Ya. Selanjutnya mungkin ada korban. Iya. Dan pastinya kalau di media sosial pasti nggak ada yang lihat. Jadi ada saksi. Iya betul. Udah itu Alika dong. Oke. Mungkin ada yang tambahan lagi? Nah, pelaku ini biasanya itu menggunakan akun palsu. Aduh, gawat gitu ya? banget. Itu parah banget. Kayak akun palsu tuh dia sebenarnya cemen banget nggak sih? Kayak dia mau ngebully orang tapi nggak mau nunjukin face-nya gimana. Dia nggak mau Iya, betul. dikasih tahu gitu ya. Iya.
Ya, terus juga saksi mungkin ada yang dari pihak pihak diri kita atau gitu yang menjadi korban, yang menjadi pro gitu dan mendukung kita ataupun bahkan memblokir akun dari tindakan orang-orang melakukan cyberbullying itu. Tapi kalau saya lihat di sosial media tuh kadang-kadang saksi ini kayak pura-pura nggak tahu atau bodoh amat gitu sama si korban cyberbullying. Jadi menurut saya tuh sebenarnya si saksi ini tuh kayak ngelaporin gitu ya lebih baiknya, karena coba bayangin deh si saksi ini menjadi korban, pasti kan kayak sakit banget. Jadi ngerasain penderitaan si korban tuh kayak gimana yang harus kita lakuin untuk si korban, kayak ngelaporin akun yang tadi cyberbullying atau gimana gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh acuh tak acuh doang gitu. Dia harus ada empatinya. Iya betul. Terus karakteristik cyberbullying itu gimana aja sih? Karena saya baca-baca tuh cyberbullying tuh memiliki beberapa karakteristik. Mungkin kalian tahu dan bisa kita bahas di sini biar teman-teman yang nonton ini tahu. Oke, jadi sebenarnya tuh karakteristik bullying itu ada banyak cyberbullying. Jadi cyberbullying itu yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau yang gue tahu itu biasanya nggak dilakuin cuma sekali, tapi dilakuin berulang kali. Kecuali jika itu bukan ancaman pembunuhan ya atau ancaman yang serius. Nah, yang kedua itu bisa menyiksa secara psikologis. Psikologis itu bisa menyerang secara mental ya. Jadi itu buat korbannya mendapatkan perlakuan kayak difitnah, digosipin, disebarin foto videonya dengan tujuan dipermaluin. Jadi itu emang parah banget. Berarti tuh kayak tanpa kita sadari juga nih si cyberbullying ini juga nganterin kita ke dampak psikologis, bener kan? Kayak apa nanti kita jadi takut. Mungkin bagi si korban buat bermedia sosial dia takut, habis itu betul itu trauma, nggak percaya diri. Terus pokoknya dia kayak hilang aja kesempatan buat bersosialisasi dengan masyarakat karena pengalaman dia di cyberbullying itu yang udah terlampau jauh gitu. Apalagi kan jejak digital itu nggak bisa hilang. Iya itu yang paling harus di underline, kayak jejak digital itu nggak bisa hilang dan itu pasti bakal terulang selama-lamanya. Betul? Iya tuh kayak contohnya tuh tapi kalau kalian tahu kan kayak idol K-pop gitu. Iya. Nah itu kan mereka mungkin dulu pernah melakukan tindakan cyberbullying nih, tapi kesana kan mereka belum terkenal. Iya. Tapi pada akhirnya jejak digital mereka itu terungkap gitu. Nah itu juga akan menghancurkan reputasi secara langsung. Iya betul. Kayak awalnya udah terkenal gara-gara jadi menonjol. iya jejak digital masa lalu cyberbullying turun deh ke down. Iya betul. Sih. Nah, selanjutnya tadi kita udah ngebahas tentang tindakan, terus bentuk, elemen, dan karakteristik. Nah, pasti ada sebab, ada akibat. Setiap kita melakukan cyberbullying, pasti ada akibat yang kita dapat dong. Kira-kira kalian ada nggak sih kayak hukuman atau tindak pidana yang bakal didapatkan oleh pelaku cyberbullying yang kalian tahu? Ada mungkin Alika, Nanda yang kalian tahu? Sebenarnya hukuman buat tindak pidana itu buat pelaku ya. So, sebenarnya di dalam Indonesia ini sebenarnya udah banyak peraturan undang-undang buat pelaku si cyberbullying ini. Seperti nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Pada undang-undang tersebut itu ngejelasin kalau pelaku cyberbullying itu dapat hukuman 6 sampai 12 tahun di penjara. Bahkan dendanya aja 1 sampai 2 miliar. Nah, yang pertama itu ada pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Itu yang kedua itu ada pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukannya untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Jadi SARA. Nah, yang ketiga itu pasal 29. Jadi orang itu dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti si korban itu.
yang ditujukan secara personal atau pribadi. Waduh. Kayak dikirimin apa sih bentukan paket gitu loh. Paket. Iya, kayak ke rumah gitu kan, kita Oh, udah iya, verbal betul. banget kan, kayak iya. udah terlalu pribadi banget gitu. Nah itu kan bahaya. Berarti sebenarnya tuh undang-undang tuh udah cukup mengatur dan sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari. Tapi ini tuh kenapa cyberbullying itu masih terus-terusan dilakukan? Padahal seharusnya orang-orang ini tahu bahwa ada tindakan atau hukuman yang akan mengancam diri mereka. Dan yang tadi saya notice adalah 6 sampai 12 tahun penjara itu sangat lama loh buat cuman kayak even itu cuman ketikan jari head comment, ternyata bisa ngebawa kita buat di penjara 6 sampai 12 tahun, apalagi denda 2 miliar itu sangat-sangat besar menurut saya. Mungkin dikiranya dia kan pakai fake akunnya, dikiranya kita orang-orang yang cyberbullying itu bisa nggak ketangkep gitu. Padahal bisa tanpa disadari bisa dilacak. Iya, bisa juga. dilacak. Nah, tadi kita juga udah ngebahas tentang tindak pidananya nih. Ada nggak sih upaya buat menghindari cyberbullying ini? Apalagi kita sebagai pelajar pasti kan banyak banget menggunakan sosial media. Apalagi dikit-dikit kalau ada pelajaran susah kita Google atau apa gitu. Ada nggak sih upaya yang mungkin bisa kalian lakuin buat ngehindarin cyberbullying ini di kalangan pelajar? Oke, kalau menurut saya pribadi tuh ada. Apalagi kan kita nggak pernah lepas nih dari ponsel, seperti yang udah saya bilang sebelumnya. Nah, dengan cara kalau kita ada sesuatu yang misalnya kita kotor gitu, nah itu tuh jangan langsung head comment ke orang. Betul. Karena orang itu nggak tahu apa-apa dan juga dia nggak akan tahu kalau diri dia tuh akan mendapatkan head comment gitu. Apalagi itu kan akan berdampak banget ya bagi kesehatan psikologisnya gitu. Jadi itu lebih hal itu tidak terjadi, tahan tangan kita agar tidak melakukan head comment. Tahan tangan kita guys. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau menurut gua berpikir secara bijaksana sebelum mengutarakan pendapat di dunia maya. Jadi tuh kayak kita kalau misalnya pengen head comment gitu kayak mikirin dulu apa yang terjadi sama kita, terus apa yang terjadi sama yang kita komen itu. Jadi sebelum bertindak alangkah baiknya berpikir dulu ya guys. Betul. Ada lagi? Mungkin Alika, Nanda. Dari tadi Alika, Nanda diem doang nih. Ayo dong. Kenapa nih? Kayaknya lagi sariawan ya. Lanjut. Mungkin menurut aku kalau misalnya kita pengen memposting sesuatu itu kayak harus bijak juga dalam menggunakan media sosial kan. Kayak kalau misalnya mau posting sesuatu itu harus mikir dulu atau ya itu udah berhati-hati dalam memposting konten yang bisa memicu reaksi negatif dari Kadang-kadang tanpa kita sadari juga kayak apa yang kita posting tuh kayak mengundang kebencian masyarakat ya. Itu yang paling bahaya. Kayak sama aja sih sebenarnya, kayak dia sendiri tuh melakukan cyberbullying ke orang lain gitu nggak sih? Iya, betul. Kayak postingan itu kayak menghina. Kayak kemarin kalian tau nggak sih berita yang ini yang lagi viral banget? Yang gimana tuh? Yang kata Yurika mah bau tai. Iya itu Itu nggak boleh banget ya. itu kayak betul kayak itu si Yurika tuh udah bener-bener berani buat speak up. Bener. Tapi malah tapi malah dihujat sama warga TikTok itu bukan dihujat sih, malah jadi buat bahan bercandaan. Iya betul. yang harusnya dapat dukungan dari Iya. orang lain. Terus lebih apa ya? Kalau menurut gue lebih sakit hatinya tuh malah di sekarang tuh dijadiin sound JJ gitu. Iya gue juga lihat. Iya betul. Sumpah sakit hati banget ya sih. Kayak apalagi konten kreator yang mulai tinggi gitu akunnya kan ya. Iya. Dia tuh kan dipandang masyarakat sebagai contoh. Nah, Iya, itu tuh tindakan yang tidak boleh juga sebenarnya. Seharusnya tuh kayak kreator tuh kayak ngedukung Nah, gitu ya, iya. kayak buat ke arah support si Yurika Bijak ini gitu. nggak dibully lagi di sekolahannya. Yang gue takut itu dia kan udah dibully kayak gitu ya, terus dia sekarang viral kayak gitu, takutnya malah kan dia nambah dibully lagi sama temen-temennya. Betul. Jadi lebih merasa lebih down gitu ya. Iya. Apalagi yang tadi kita bahas jejak digital. Iya betul. Nah iya, dia nanti Yurika bisa jadi kalau udah gede ngeliat videonya itu lagi kayak pasti kan mengulang rasa trauma yang ada sendiri. Itu bahaya Luka banget. lama gitu. Iya betul. Jadi minder. Iya, itu kayak harus disayangkan banget sih, seharusnya orang-orang tuh tahu mana yang harusnya dijadiin bahan bercandaan, mana yang harus dijadiin bahan serius. Iya. Jadi nggak semua apa yang kita lihat, kita tonton di media sosial itu dijadiin bahan bercandaan. Nah Kayak- takutnya, ya silakan. Kayak lebih bijak gitu nggak sih, kayak pilih candaan. Iya, betul. Nggak semua apa yang kita pikir itu lucu tuh bener-bener lucu di orang lain. Nah itu tuh
nggak boleh banget sama Iya, sekali. Coba kita rasain kalau misalnya kita jadi Yurika itu gimana gitu. Betul banget. Sedih banget sih gue. Betul. Sumpah. Apalagi nih kayak orang-orang yang nonton si Rika udah berani speak up tapi malah dijadiin buat bahan bercandaan. Nah, orang-orang yang terkena bully nih, cyberbullying ini takut kayak pengen speak up juga malah dijadiin bahan bercandaan. Takutnya mereka semua malah mereka semua nggak berani speak up. Nah, akhirnya cyberbullying ya makin marak lama-lama karena nggak ada yang peduli dan malah dijadiin bahan bercandaan. Gitu. Secara nggak langsung itu kayak tindakan kecil tapi dampaknya besar banget Iya nggak betul. sih? Pokoknya tuh yang udah berbaur internet, gawai dan digital tuh pasti dampaknya gede. Walaupun ya itu yang tadi saya bilang kayak ketikan doang atau mungkin postingan doang tanpa kita sadari ya itu pasti berdampak besar gitu. Betul. Udah mungkin sampai sini aja kali ya. Udah berapa menit nih kita podcast? Hampir 15 menit teman-teman. Wah, nggak kerasa ya. Udah gak kerasa banget kita 15 menit cuma ngomong-ngomong gitu doang. Tapi semoga apa yang kita bicarakan bisa diambil manfaatnya. Dari kita tadi udah membahas tentang tindakan cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying, elemen, karakteristik, tindakan pidana dan upaya. Sama tadi contoh kasus. Dan di sini intinya sebisa mungkin kalian bijak dalam bermedia sosial, jaga ketikan kalian, pikir-pikir dulu ketika ingin kalian memposting sesuatu. Jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi tambahan pesan-pesannya teman? Jangan pernah melakukan hal yang sama. Kalau menurut kalian itu negatif, jangan cuman karena ingin followers naik, itu kalian mengikuti. Nah, itu jangan ya. Betul. Oke, sekian aja ya. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.